Mari lanjut lagi, kita gaskan sampai akhir. Ribuan tebasan kejam Xie Guangping meraung, kecepatannya tiba-tiba meningkat, dan telapak tangannya memotong jakun Su Wuzu. Telapak tangan ini akan memotong kepalanya. Su Wuzu tiba-tiba tertawa, dan tiba-tiba mengeluarkan pisau panjang yang dibawanya di punggungnya, darah bersirkulasi di tubuhnya. Apakah kamu pikir hanya kamu yang bisa menunjukkan keterampilan bertarung tingkat ketiga? Kalimat ini membuat banyak orang sedikit terkejut, tetapi mereka segera mengerti arti dari kata-kata Su Wuzu. Saya melihat Su Wuzu memegang pisau panjang, dan pada pisau panjang, 3 pola prasasti muncul dalam sekejap, pola prasasti menghubungkan Su Wuzu dan pedang panjang. Hancurkan langit. Qin Li telah menonton adegan ini, melihat ledakan pola prasasti Su Wuzu. Dia mengenalinya sekilas, dan tidak bisa menahan diri untuk berseru. Dia sangat akrab dengan Splitting the Sky, tapi baru beberapa hari Su Wuzu menjadi pemecah langit. Ini tidak mungkin. Dia berlatih selama lebih dari 10 tahun, dan baru kemudian dia berkultivasi ke kelas 3, dan Su Wuzu tidak akan bisa berkultivasi dalam beberapa hari tidak peduli berapa banyak dia menentang langit. Namun, dia benar-benar hanya memberi Su Wuzu beberapa hari untuk membelah langit. Mungkinkah saudara Su juga meninggalkan salinan untuk Su Wuzu tapi itu tidak masuk akal secara logika? Qin Li ngeri, dan yang lainnya juga tercengang. Tidak ada yang mengira bahwa Su Wuzu tidak hanya berada di tingkat ke-9 lusa, tetapi juga menyelesaikan keterampilan tempurnya. Xie Guangping ingin pensiun, tetapi sudah terlambat. Yang bisa saya lihat hanyalah Su Wuzu memegang pedang panjang dan menebas ke arahnya. Su Wuzu menikam, hanya untuk melihat cahaya darah yang menyilaukan mengalir ke arahnya. Xie Guangping merasakan kekuatan besar menyerbu ke arahnya, meskipun dia merasakan darahnya membengkak, dia masih melawan. Ini membuat Xie Guangping senang, tetapi kegembiraan itu dengan cepat menghilang. Karena pada saat berikutnya, itu adalah tebasan lain. Kekuatan pisau ini tidak kurang dari sekarang. Puff! Xie Guangping hanya merasa bahwa sarung tangan stainless steel-nya tenggelam, dan kekuatan yang kuat mengguncang tubuhnya di sepanjang lengannya. Tapi itu bukan akhir, itu pukulan lain. Pada saat ini, sarung tangan stainless steel-nya langsung ditebas, dan telapak tangannya ditebas pada saat yang sama, dan kekuatan mengerikan itu memengaruhinya. Tubuhnya seperti layang-layang dengan tali yang putus, dan terbang keluar. Organ internalnya seperti terkena batu besar, darahnya menyembur keluar, dan rasanya tubuhku ingin meledak. Hancurkan langit dan potong kecil Qin Li bergumam pada dirinya sendiri, tidak bisa tenang di dalam hatinya. Su Wuzu memandang Xie Guangping yang terbang keluar, dan dia tidak terkejut sama sekali. Darah dan energinya jauh melampaui Xie Guangping, bahkan jika dia tidak menggunakan keterampilan tempur kelas 3, Su Wuzu merasa bahwa dia bisa melawannya. Menggunakan keterampilan tempur kelas 3, saya tidak ingin terus bertarung, dan pada saat yang sama mencoba membelah langit. Sejak awal, Su Wuzu tidak menganggap serius Xie Guangping, dia hanya batu asahan untuk menerobos ke tingkat ke-9 sendirian. Melihat Xie Guangping yang menghancurkan tanah dan menghancurkan batu biru secara langsung, Su Wuzu berkata, putra pertama hanya bisa menjadi aku. Adapun kamu. Dentang pisau Su Wuzu tidak menebas tubuh Xie Guangping, tetapi dihadang oleh seorang pria. Pria yang berdiri di depannya memiliki tubuh tinggi dan wajah kasar, tetapi momentum di tubuhnya tersapu seperti badai, membuat Su Wuzu merasakan tekanan. Pertempuran ini sudah berakhir. Pria itu memandang Su Wuzu dan berkata dengan tenang. Salah satu dari 10 master teratas di kota Linan, Xie Linyuan, pembangkit tenaga listrik di alam bawaan, tanya Su Wuzu. Yaitu dia. Xie Linyuan memandang Su Wuzu dan berkata, kamu menang. Kata-kata kamu menang membuat para penonton menatap Su Wuzu. Tidak ada yang mengharapkan hasil seperti itu. Xie Guangping, yang selalu sangat kuat dan tidak pernah dikalahkan, dan di tangan Su Wuzu, yang terkenal dan dimarahi sebagai pemborosan, dia harus mengandalkan Xie Linyuan untuk menyelamatkan hidupnya. Semua orang berpikir ini semacam ironi, terutama sekelompok wanita yang menganggap Xie Guangping sebagai kekasih impian mereka. Pada saat ini, mereka semua tersesat dan tidak dapat menerima kenyataan ini. Sampah. Ini benar-benar sampah, bahkan Su Wuzu tidak bisa melakukannya. Anak laki-laki nomor 1 yang memproklamirkan diri tidak lain adalah sampah yang sombong. Jangan malu, jika kamu ingin mengubahku,
mati saja. Tiba-tiba, saya merasa bahwa Su Wuzu sangat tampan. Dia sangat kuat, namun dia dapat menanggung keburukan selama bertahun-tahun. Dia memiliki pikiran yang luar biasa. Sekelompok wanita mulai mengobrol, awalnya mereka sangat mengagumi Xie Guangping, tetapi sekarang mereka sangat kecewa dan jijik padanya. Mendengar omelan ini, Xie Guangping sangat marah, dan seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya lagi. Melihat adegan ini, Mao Yongliang dan Li Qingfei tidak hanya tidak menunjukkan simpati, tetapi juga menunjukkan rasa jijik. Orang yang merasa benar sendiri inilah yang membuat mereka kehilangan kesempatan terbaik untuk membunuh Su Wuzu. Itu adalah kesempatan besar saat itu di keluarga Xi. Xie Guangping adalah seorang idiot. Jika berguna untuk mengakui kekalahan, maka untuk menyelesaikan konflik di masa depan, tidak apa-apa untuk mengakui kekalahan. Di mana di dunia ini akan ada orang yang terbunuh. Su Wuzu memandang Xie Linyuan dan berkata. Kata-kata Su Wuzu membuat semua orang tercengang. Apa maksud Su Wuzu? Dia tidak ingin membiarkan Xie Guangping pergi, jadi dia harus dibunuh. Xie Linyuan juga tercengang. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan maju, tetapi Su Wuzu tidak menyerah. Apakah dia pikir dia berdiri dan dapat membunuh Xie Guangping? Anak muda, jangan terlalu kasar, kadang-kadang kamu harus berhenti secukupnya, kata Xie Linyuan kepada Su Wuzu. Xie Guangping ingin membunuhku, dan itu normal bagiku untuk membunuhnya. Tentu saja, aku bukan orang jahat yang tidak masuk akal, kamu dapat melindunginya jika kamu mau. Satu hidup untuk yang lain, jika kamu mati, aku tidak peduli apakah dia mati atau tidak. Bagaimanapun, dia di mataku, itu adalah sampah, dan kamu berguna. Su Wuzu melirik Xie Guangping, yang terluka parah, dan menoleh ke Xie Linyuan dengan senyum di bibirnya. Wajah. Menginginkan hidupku. Xie Linyuan tidak bisa membayangkan Su Wuzu mengatakan hal seperti itu di depannya. Alasan mengapa keluarga Xie menjadi keluarga pertama di kota Linan adalah karena keluarga Xie memiliki dua alam bawaan. Jika salah satu keluarga Xie meninggal, saya pikir posisi keluarga pertama akan berubah. Su Wuzu tersenyum, keluarga pertama menghasilkan kecantikan pertama, jadi itu benar-benar layak mendapatkan namanya. Sakit saraf. Banyak orang tidak bisa tidak ingin memarahi Su Wuzu. Ini semua adalah nama yang tidak penting. Menurut Anda apa yang sangat penting, dan Anda benar-benar berhadapan langsung dengan 10 pembangkit tenaga listrik teratas di kota Linan karena alasan ini. Aku tidak akan memberinya kehidupan, dan dia tidak akan mati. Xie Linyuan menjawab Su Wuzu. Terserah kamu, kata Su Wuzu kepada Xie Linyuan. Aku masih bisa melindungi satu orang. Xie Linyuan berkata kepada Su Wuzu. Sulit untuk dikatakan. Saat Su Wuzu berbicara, dia mengambil sarung tangan baja tahan karat Xie Guangping yang retak di atas platform batu. Ini semua terbuat dari logam, barang bagus. Semua orang memandang Su Wuzu dan tidak mengerti apa yang dia maksud dengan kata-kata ini, terutama ketika mereka melihat Su Wuzu mengambil potongan-potongan sarung tangan, mereka berpikir apa yang orang ini lakukan, apakah dia memungut sampah. Namun, segera semua orang mengerti kata-kata Su Wuzu. Setelah mengambil semua bagian, Su Wuzu tiba-tiba menunjuk ke Xie Linyuan dan berkata, cobalah apakah kamu bisa melindunginya atau tidak. Ada keributan di lapangan, dan mata semua orang melebar, termasuk sekelompok wanita yang mengobrol, yang menatap Su Wuzu dengan datar saat ini. Su Wuzu benar-benar gila, kalau tidak beraninya dia melakukan ini. Siapakah Xie Linyuan, sosok di alam bawaan, salah satu dari 10 orang terkuat di kota Linan, dan salah satu orang yang berdiri di puncak kota Linan, jika ada 10 raja kota Linan, dia salah satunya. Su Wuzu sangat kuat, tetapi tidak peduli seberapa kuat dia hanya di alam yang diperoleh, bagaimana dia bisa menjadi lawan di alam bawaan. Dia sebenarnya ingin pergi ke langit dalam satu langkah dan langsung menantang salah satu orang terkuat di kota Linan, apakah dia gila? Dengan kekuatan dan bakat yang dia tunjukkan saat ini, bukan tanpa harapan untuk memasuki alam bawaan, jadi mengapa terburu-buru untuk sementara waktu? Qin Li juga mengangkat alisnya saat ini, sedikit kesal di hatinya, apa yang sedang dilakukan Su Wuzu kemenangan dan pengembalian adalah cara yang benar. Apa yang dia lakukan untuk menantang alam bawaan apa dia bengkak lagi? Qin Qingmu berdiri di samping, tetapi matanya sedikit rumit. Su Wuzu memberitahunya sebelumnya bahwa, masalah keluarga Qin akan terpecahkan.
Apakah ini jalannya ya? Keluarga Xie dapat dipenggal oleh alam bawaan yang kuat, dan tekanan Qin Li sangat berkurang, tapi Anda hanya di alam yang diperoleh. Semua orang tidak mengerti tindakan Su Wuzu. Di mata semua orang, tidak ada perbedaan antara Su Wuzu dan bunuh diri. Alam bawaan dihancurkan melawan alam yang diperoleh. Xie Linyuan melihat pisau panjang yang diarahkan padanya, dan dia juga tercengang. Setelah dia menjadi alam Xiantian, tidak ada yang mengarahkan senjata padanya selama bertahun-tahun. Sekarang dia diancam oleh seorang anak laki-laki berusia setengah tahun. Xie Linyuan merasa kesurupan. Pada saat ini, dia merasa bahwa Su Wuzu berada di alam bawaan, dan dia adalah alam yang diperoleh. Kapan pencegahan alam bawaan begitu rendah sehingga bahkan alam yang diperoleh bisa memprovokasi itu? Kamu ingin melawanku? Xie Linyuan masih tidak bisa bereaksi. Aku tidak melawanmu, aku mengatakannya sebelumnya, menukar hidupmu dengan nyawanya, kata Su Wuzu kepada Xie Linyuan. Xie Linyuan tersenyum dan tersenyum bahagia. Su Wuzu, kadang-kadang saya benar-benar tidak bisa melihat melalui Anda, dan saya tidak tahu apakah kesombongan Anda benar atau tidak. Jujur saja, bahkan Guangping dikalahkan oleh Anda memiliki Anda. Bisa berbohong? Siapa yang memberimu keberanian untuk mengatakan bahwa kamu ingin membunuh Ranah Xiantian? Dunia ini sangat luas, bisa membiarkan kemakmuran dan menampung semua hal. Tapi tidak bisa mentolerir penyimpangan kecilku. Aku hanya membiarkan sifatku terbang, tapi aku banyak dikritik. Sayangnya, dunia tidak. Ini seperti, saya membunuh Anda adalah hal yang sangat biasa, tetapi Anda berpikir bahwa Anda sombong. Su Wuzu menghela nafas dengan murung, dan ingin melihat ke langit pada sudut 45 derajat, tetapi dia merasa itu agak menjijikkan untuk berpura-pura, jadi dia menahan diri. Tetapi karena kata-katanya, mata Qin King menatap Su Wuzu dan bergumam di dalam hatinya, apakah ini yang sebenarnya Anda pikirkan? Paman Yuan, bunuh dia. Pada saat ini, Xie Guangping, mengabaikan tubuhnya yang terluka parah, berteriak dan meraung, dia tidak ingin melihat Su Wuzu hidup-hidup. Bawa Tuan Muda turun. Xie Linyuan menginstruksikan pelayan keluarga Xie, berbalik untuk melihat Qin Li dan berteriak, ini adalah kematiannya sendiri, tidak heran aku. Qin Li mengerutkan kening dan menatap Su Wuzu. Melihat dia berdiri di sana dengan tenang, Qin Li memikirkannya dan tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak bisa melihat melalui pemuda ini. Seperti yang dikatakan Xie Linyuan, kesombongannya adalah sifatnya, atau dia sangat kuat. Terima kasih Kak.